Halo kawan-kawan beranda, kembali lagi bersama saya di segmen Literasi Makro. Bung, roda nasib ekonomi Asia Tenggara di pertengahan tahun 2026 ini tampaknya lagi berputar cepat banget. Hari ini kita bakal bedah 3 lompatan besar yang lagi bikin jagat geopolitik kawasan bergetar hebat. Mulai dari urusan dapur lumbung padi, alarm dari negara tetangga, sampai arah kemandirian NKRI. Berita pertama datang dari sektor agraria kita yang mendadak bikin geger regional. Kalau dulu kita sering minder karena urusan impor beras, catatan data per 23 Mei 2026 kemarin membongkar realitas baru yang bikin bangga. Perumbulok mengonfirmasi kalau Indonesia lagi menegosiasikan rencana ekspor beras berskala besar sebanyak 200.000 hingga 500.000 ton langsung ke Malaysia. Bahkan, delegasi dari Sarawak sudah merapat ke Surabaya dan berani nawar harga tinggi di angka Rp16.000 per kilogram untuk beras kualitas premium. Ini bukti konkret, Bung, kalau lumbung pangan kita mulai punya taji di level internasional. Berita 2, alarm dari Singapura. Tapi di sisi lain, kita lihat tetangga sebelah kita yang terkenal dengan kualitas SDM super tinggi, Singapura, justru lagi didera tekanan berat. Berdasarkan rilis survei Bloomberg per 8 Juni 2026 kemarin, para ekonom global terpaksa memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Singapura tahun ini turun ke angka 3,3%. Gara-garanya apa? Hantaman inflasi dan disrupsi rantai pasok energi akibat konflik geopolitik Timur Tengah yang gak kelar-kelar. Begitu negara padat modal yang gak punya sumber daya alam ini goyang, para investor global mulai pasang mode, sell Singapore, alias berhitung ulang buat nahan aset di sana. Pemerintah Indonesia saat ini tengah menyelidiki kerugian negara akibat praktik manipulasi harga ekspor, seperti under-invoicing, komoditas strategis melalui perusahaan perantara di Singapura. Berita ketiga Indonesia Mandiri Closing Punch. Nah, dari dua fenomena tadi, kita ditarik pada satu kesimpulan besar. Langkah Presiden Prabowo untuk memperketat kontrol ekspor sumber daya alam dan fokus pada swasembada pangan dalam negeri adalah jalur kompas yang tepat. Di saat negara sekaya Singapura ikut kelabakan karena gak punya ketahanan energi dan pangan mandiri, Indonesia justru melangkah gagah jadi penyuplai pangan regional. Memang, perjalanan menuju NKRI yang mandiri sepenuhnya masih panjang dan penuh evaluasi di sana-sini. Tapi sinyal di pertengahan tahun ini membuktikan kalau kita lagi berjalan di trek yang benar. Mau diganti casing narasinya 10 kali, kekayaan alam kalau dikelola dengan eksekusi yang bersih dan tegas, bakal berubah jadi senjata diplomasi global yang sangat magis. Prabowo menegaskan bahwa sebuah bangsa tidak akan pernah bisa mandiri sepenuhnya jika urusan piring nasi rakyatnya masih bergantung pada belas kasihan impor negara lain. Eksekusi lapangan, pemerintah melakukan intensifikasi lahan pertanian secara masif dan memperketat pengawasan distribusi pupuk subsidi agar tidak diselewengkan oleh mafia proyek. Kemandirian tidak hanya dikejar di sektor padi, tetapi juga perluasan sentra protein nasional melalui proyek produktif seperti tambak budidaya udang berbasis kawasan Kebumen dan ketahanan pangan lokal guna menopang mega proyek makan bergizi gratis, MBG. Hasilnya kini mulai terlihat dengan bergesernya posisi Indonesia yang mulai mampu menjajaki negosiasi ekspor beras premium ke negara tetangga seperti Malaysia. Di tengah gejolak geopolitik global yang membuat banyak negara panik mengamankan pasokan energi, Prabowo menetapkan target ambisius, Indonesia wajib swasembada energi dalam 3 tahun ke depan. Kementerian SDM diinstruksikan untuk menggenjot produksi minyak dan gas, liquid, domestik, menata ulang akurasi subsidi energi, BBM dan LPG, agar tepat sasaran, serta mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan, EBT, yang bersumber dari kekayaan alam lokal. Prabowo melanjutkan dan memperluas arsitektur hilirisasi dengan prinsip pasal 33 UUD 1945. Kekayaan alam harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, bukan dikeruk mentah-mentah oleh asing dengan menyuntikkan investasi senilai ratusan triliun pada proyek strategis smelter dan industri manufaktur. Indonesia dipaksa melompat menjadi raksasa industri dunia. Bagi Prabowo, kemandirian ekonomi makro tidak akan berkelanjutan jika kualitas manusianya mengalami hambatan tumbuh kembang, stunting. Melalui alokasi anggaran raksasa di APBN, pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis, MBG, sebagai investasi biologis terpenting untuk mencetak generasi muda yang sehat, cerdas, dan kompeten secara kognitif. Dana desa juga didorong untuk menggerakkan roda konsumsi dari lapisan paling bawah melalui Koperasi Desa Merah Putih. Kalau menurut sudut pandang kritis kalian, dari sektor pangan, energi, atau SDM, mana yang eksekusinya paling menantang dan wajib dikawal super ketat oleh kita tahun ini? Yuk, tumpahkan argumen cerdas kalian di kolom komentar.